Mana motor? Motor siapa? Motor apa? Tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu menangkap 3 orang anggota geng motor yang terlibat dalam aksi pembacokan terhadap seorang remaja di Kelurahan Lempuing, Kota Bengkulu. Ketiga pelaku berinisial RP, HB, dan DH merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar. Ketiganya hanya bisa tertunduk lesu saat ditangkap petugas dan digiring menuju Polresta Bengkulu. Para pelaku sebelumnya menyerang korban yang masih berusia 15 tahun dengan senjata tajam saat korban sedang nongkrong dengan teman-temannya di kawasan Lempuing. Akibat perbuatan pelaku, pergelangan tangan korban nyaris terputus. Korban harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Kita mengamankan 3 orang yang diduga sebagai pelaku. Ya, yang kita amankan pelaku utama yang berinisial R yang melakukan pembacokan terhadap tangan korban. Selain 3 pelaku, polisi juga menyita 9 pedang yang digunakan pelaku untuk membacok korban. Kini para pelaku tengah diperiksa intensif untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan anggota geng lainnya. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke NTT di mana seorang pria mabuk di Kabupaten Timur Tengah Utara ini menyerang 4 anggota keluarganya dengan senjata tajam. Akibat peristiwa ini pemirsa, istri ipar dan ponakannya yang berusia 8 tahun tewas. Beginilah suasana duka di ruang jenazah RSUD Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT. 3 korban yang terdiri dari istri, ipar, dan ponakan yang masih berusia 8 tahun dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas oleh Landelinus Kuabib di Desa Amol, Kecamatan Miomavo Timur. Sementara 1 korban berusia 14 tahun selamat dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Korban terkena sabetan senjata tajam saat mencoba menyelamatkan adiknya. Diketahui sebelum penganiayaan, pelaku yang dalam kondisi mabuk terlibat cekcok dengan korban. Polisi datang ke lokasi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami motif pelaku. Mengamankan TKP, olah TKP, mengevakuasi korban, melakukan full bucket di lokasi, dan ditemukan korban 3 meninggal dunia, 1 masih hidup. Terus tersangka sudah diamankan dengan barang bukti, namun motifnya masih kita dalam. Kini pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Dari Jawa Tengah, pemirsa, wahana permainan ombak ayun di pasar malam di Purworejo roboh mengakibatkan 10 orang terluka. Ya, wahana roboh akibat tiang utama penyangga patah. Jeritan histeris dan teriakan panik terdengar saat wahana ombak banyu di sebuah arena pasar malam tiba-tiba roboh. 10 penumpang wahana tergeletak di tanah. Warga kemudian mengevakuasi seluruh korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Peristiwa ini terjadi di Desa Keliboto, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Penyebabnya diduga karena tiang utama penyangga wahana itu patah. Kondisinya itu tiang penyangga pembatas itu roboh. Roboh atau patah, Pak? Roboh, dan untuk sandaran itu patah, bautnya jebol. Saat ini para pengunjung telah mendapatkan perawatan dan semuanya sudah diperbolehkan pulang. Dalam kasus ini polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa saksi untuk memastikan penyebab robohnya wahana itu. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang telah mengantongi wajah terduga pelaku pembunuhan seorang wanita yang tewas mengenaskan di hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil otopsi, pemirsa, korban tewas dicekik hingga kehabisan nafas. Korban merupakan Anti Puspitasari, 22 tahun, seorang istri yang sedang hamil muda warga Pelaju Palembang, bekerja sebagai kurir makanan salah satu aplikasi. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat mengantarkan suaminya ke tempat kerja dan pamit mencari orderan. Namun bukannya mencari orderan,
korban justru check-in di sebuah hotel bersama seorang pria yang diduga selingkuhannya sebelum akhirnya korban ditemukan tewas mengenaskan. Dan minta kepolisian, tak segera ditangkap kan? Apa gimana? Mintanya yo biar dia rasoi cak mana rasanya itu yang dia lakuin itu nah. Ditembak punya apa. Tim kedokteran forensik Bayangkara Palembang melakukan otopsi jasad korban dengan membongkar makam korban. Hasilnya penyebab kematian korban diduga kuat karena dicekik hingga kehabisan nafas karena pelaku menyumpal mulut dan mengikat tangan korban. Proses otopsi dilakukan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang disaksikan pihak kepolisian serta keluarga korban. Tersangka tersebut yang patut diduga sebagai pelakunya mendasari keterangan-keterangan maupun barang bukti yang saat ini sudah kami kumpulkan. Kami menduga juga ada peristiwa yang lain, yaitu pencurian karena sepeda motor daripada korban hilang. Yang inilah yang menjadikan salah satu kesimpulan yang kami dapatkan beberapa peristiwa yang terjadi. Polisi telah mengantongi wajah korban dari kamera pengawas hotel dan kini memburu terduga pelaku pembunuhan yang identitasnya sudah diketahui. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidikan kasus bulan madu berujung maut di lokasi glamping Kabupaten Solok, Sumatera Barat terus berlanjut. Pihak keluarga akan tuntut pertanggungjawaban pengelola penginapan. Siapa sangka bulan madu romantis pasangan Gilang Kurniawan dengan Cindy Destananda mengantarkan mereka perpisahan yang abadi. Cindy dinyatakan meninggal dunia diduga karena menghirup gas dari pemanas air. Jenazah Cindy dimakamkan pada Jumat 10 Oktober 2025, sementara suaminya memaksakan diri hadir dalam pemakaman tersebut. Atas kasus ini, polisi telah melakukan penyelidikan mendalam dengan memeriksa 5 orang saksi yang merupakan petugas dari penginapan glamping Lakeside tersebut. Untuk sementara kami baru melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi kemarin dan ditambah 1 hari ini, jadi total 5 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan, semuanya dari pegawai penginapan. Tentunya kami dari pihak kepolisian resor masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Namun apabila kami menemukan adanya kelalaian dari pihak penginapan, tentu kita akan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat ini kondisi Gilang sudah cukup stabil, namun masih memerlukan pemantauan tim medis di ruang HCU Semen Padang Hospital. Pasien bersama Bapak Gilang Kurniawan, rujukan dari RSUD Arisuka ke Semen Padang Hospital dengan diduga keracunan karbon monoksida. Saat ini masih dirawat di ruangan HCU Semen Padang Hospital. Untuk kondisi pasien cukup stabil, namun masih memerlukan perawatan intensif dari tim dokter kami. Atas kasus ini, pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban dari pihak glamping Lakeside. Pertanggungjawaban dari penginapan itu ya seperti apa dia, kan kita mesti nunggu. Saya itu yang mungkin. Ya. Nah, tentu pertanggungjawabannya bukan hanya ke pihak saya, ya. Karena kan ada 2 korban. Menantu saya meninggal, anak saya dirawat seperti ini. Ya. Kita akan lihat seperti apa pertanggungjawabannya. Sebelumnya, pasangan Gilang dan Cindy yang baru saja menikah pada 3 Oktober 2025 ditemukan tergeletak di sebuah glamping di Solok, Sumatera Barat saat sedang berbulan madu. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.